Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya semakin jauh dari zaman kenabian, semakin banyak penyimpangan. Dan terkadang kita ikut larut tanpa kita sadari. Banyak orang selalu pengen terkenal, pengen masyhur, pengen viral. Dengan segala cara. Dia selalu membuat status setiap amal kebaikannya. Dia ingin mendapatkan viewer sebanyak-banyaknya. Ketahuilah, ini adalah penyimpangan. Ini jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Jauh daripada ajaran dan mazhabnya para salaf. Para salaf justru mereka menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan amal salehnya. Menyembunyikan setiap kebaikannya. Dan di sanalah sebenarnya ini adalah kunci daripada cinta Allah kepada hambanya. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innallaha yuhibbal abda at-taqiyal khafiyal ghaniyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. At-taqiyya yang bertakwa. Al-ghaniyya yang merasa cukup dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Al-khafiyya yang selalu menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan amalnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menjalin hubungan rahasia antar makhluk itu adalah dosa. Pasti ada dosa di sana. Kalau ada hubungan rahasia sirriyah tersembunyi antar makhluk, ada rahasia. Ada dosa di sana. Ada yang enggak benar, ada penyimpangan. Akan tapi menjalin hubungan rahasia antara hamba dengan Sang Khalik. Ada hubungan rahasia yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Ta'ala. Dengan amal rahasianya, dengan amal salehnya. Ini adalah amal yang sangat utama. Ini adalah kunci
Seseorang hamba mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Lihatlah. Ketika seorang hamba itu dia menyembunyikan dirinya. Bahkan hanya tahu, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah mencintainya, Allah akan menyebarkannya. Membuat dia terkenal di langit dan di bumi. Lihatlah kisahnya Uwais Al-Qarni. Seorang hamba Allah. Status sosialnya bukan orang yang terhormat. Dia hanya caangon, tukang gembala. Yang hari-harinya menggembala ternak, kambing atau unta. Dia punya kesempatan untuk menjadi seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika kaum muslimin berbondong-bondong ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah dan membaiat Rasulullah. Dan kesempatan untuk menjadi seorang sahabat ketika itu. Uwais Al-Qarni mengurungkan itu. Demi ibunya. Kalau aku ke Madinah, ibu tidak ada yang merawat. Maka dia urungkan itu. Justru amalan Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya dan tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Ta'ala, dengan ibunya. Allah mencintainya. Justru membuat dia terkenal di langit. Hingga Allah perintahkan kepada Jibril untuk membisikkan kepada Muhammad SAW untuk memberitakan kepada manusia ketika itu. Rasulullah menyebarkan kepada para sahabat. Salah satunya adalah Umar yang ketika itu mendengar tentang Uwais Al-Qarni. Ada seorang anak namanya Uwais dari Qarn, daerah Qarn dari Yaman. Kalau engkau mendapatkannya, mintalah doa. Dia punya doa yang mustajab. Dia punya ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Dia punya penyakit kulit di belakang punggungnya. Tinggal 1 dirham. Umar ketika itu. Setelah itu setiap ada rombongan Yaman ke Madinah selalu disongsong, selalu dijemput. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Di zaman Rasulullah sampai Rasulullah wafat enggak ada. Sampai digantikan Abu Bakar. 2 tahun Abu Bakar memerintah kaum muslimin, enggak ada rombongan dari Yaman yang namanya Uwais. Hingga di pemerintahannya sendiri. Dia sebagai Amirul Mukminin. Ketika ada rombongan dari Yaman, justru Umar bin Khattab yang menyambutnya. Bertanya, ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Itu dia. Dia sedang ngasih makan ternak-ternak kami. Bahkan dia numpang ke sini adalah karena salah satunya barter. Dia boleh ngikut kami, tapi dengan syarat memelihara unta-unta kami. Uwais Al-Qarni. Akhirnya Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin tertinggi dari kaum muslimin, datang menghampiri Uwais Al-Qarni. Lihat bagaimana seorang pemimpin besar malah dia berkunjung menemui Uwais Al-Qarni. Ini salah satu bentuk bagaimana Allah memuliakan Uwais, Amirul Mukminin yang datang mendatanginya. Minta doa kepadanya. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Umar? Setelah mendapatkan doa dari Uwais. Engkau tidak kemana? Aku ingin ke Kufah. Dia ingin, kalau engkau mau biar aku buat surat untuk gubernur Kufah. Agar memberikan fasilitas untukmu. Dia enggak mau, enggak. Aku ingin jadi orang biasa saja. Lihat, menjadi hamba yang biasa saja. Enggak pengen terkenal. Tapi malah terkenal. Hari ini kisah Uwais Al-Qarni, nama Uwais Al-Qarni abadi. Kenapa dia abadi? Allah yang mengabadikan.
Allah yang mengabadikan. Lihat ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ta'ala idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah Ta'ala kalau dia mencintai hamba, da'a Jibril, dia memanggil Jibril. Faqala inni uhibbu fulan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, sehingga Jibril pun mencintainya. Summa yunadi fis sama, kemudian Jibril memanggil penduduk langit. Fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, hingga dia dicintai semua ahli penduduk langit. Semua malaikat mencintainya. Summa yud'u lahul qabulu fil ardi, hingga di bumi dia diterima, dicintai, dicondongkan hati manusia untuk mengingatnya, untuk menyebut namanya, memujinya, mencintainya. Orang-orang beriman hari ini, setiap pembahasan birrul walidain akan ada kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang al-khafiyah, seorang yang al-ataqiyah, al-ghaniyah, al-hafiyah, seorang yang bertakwa, yang ghani, yang merasa cukup dari rezeki yang Allah berikan, al-khafiyah, yang dia tersembunyi. Masya Allah, ini yang membuat Allah mencintainya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya menyembunyikan amal dalam rangka menjalin hubungan rahasia antara kita dengan Allah Ta'ala, itu salah satu bentuk sempurnanya iman kepada Allah Ta'ala. Salah satu bentuk bukti bahwasanya ma'rifatnya kepada Allah betul-betul sempurna. Tapi kalau dia tidak perlu bukti yang lain, dia tidak perlu saksi orang lain, nggak perlu saksi makhluk, nggak perlu diketahui makhluk. Dalam pandangannya adalah bagaimana Allah menilai dirinya. Dalam pandangan bagaimana Allah menilai dirinya, dia tidak butuh penilaian makhluk. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi atas amalnya. Gak perlu membuat status dalam medsosnya. Gak perlu dia menceritakannya. Gak perlu dia menceritakan ataupun mengungkap semua kebaikan yang dia lakukan. Cukuplah Allah menjadi saksi. Justru amal yang tersembunyi ini, lihatlah, akan bisa menjadi wasilah untuk mengurai masalah-masalah besar yang kita hadapi. Lihatlah, 3 orang yang masuk dalam gua, yang sangat genting, dia terancam nyawanya. Ketiga-tiganya berwasilah dengan amal saleh yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan lihatlah, 7 golongan manusia yang Allah lindungi di hari kiamat. 2 diantaranya dengan amal yang tersembunyi. Di antaranya dengan sedekah yang tersembunyi. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lamu ya shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah secara tersembunyi hingga
tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Istrinya nggak tahu, teman akrabnya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Yang dia tahu hanya dia dengan Allah Ta'ala. Berikutnya adalah warajulun dzakarallahu khalian. Seorang yang sedang bersendirian. Zikir pada Allah, mengingat Allah, mengingat dosanya. Fafadat ainah, hingga matanya bercucuran. Air matanya, dia sendirian bercucuran air matanya, menangisi dosanya, menangisi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hamba seperti ini justru yang akan selamat. Hamba seperti ini justru yang Allah cintai. Tapi hamba yang pengen viral, pengen terkenal, lihatlah mereka malah tidak abadi. Berapa banyak para artis, para bintang film, mereka terkenal hanya saat mereka hidup, saat mereka masih cantik, saat mereka masih ganteng, masih laku. Tapi setelah itu redup. Dan hari ini siapa yang mengingat lagi? Lihatlah. Tapi lihat 1400 tahun yang lalu, Uwais Al-Qarni masih namanya abadi. Dikenang oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa. Semua mengaguminya, mengagumi amalnya. Subhanallah. Inilah konsep Islam. Siapa yang karena Allah amalnya, maka Allah akan abadikan namanya dan amalnya. Semoga yang sini bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.